Dan surat itu sekarang tidak ada di dalam Alkitab, maka kita sebut suratnya hilang. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau bicara mengenai surat-surat Paulus yang hilang. Ada dua surat yang hilang yang akan kita lacak dan akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama surat sebelum 1 Korintus, yang kedua surat yang namanya surat Laodikia. Langsung masuk pada subbagian yang pertama, yaitu surat sebelum 1 Korintus. Tak jarang ada orang Katolik yang bertanya-tanya penuh keheranan. Kok ini nggak ada di Alkitab ya? Ayatnya di mana ya? Kenapa ini nggak ada di Alkitab ya? Contoh, ketika bicara tentang Maria yang diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, mungkin ada orang Katolik yang bertanya, di mana itu disebutkan dalam Alkitab? Katanya Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya lagi. Di mana ayatnya dalam Alkitab? Kok nggak ada dalam Alkitab? Ada beberapa orang Katolik yang bertanya-tanya heran seperti itu. Padahal Maria diangkat ke surga adalah salah satu dogma dalam gereja Katolik. Orang Katolik bisa bingung. Kalau itu diimani, bahkan menjadi dogma dalam gereja Katolik, mengapa tidak tercantum dalam Alkitab? Ini sering menjadi pertanyaan besar juga. Kalau itu diimani, apalagi dogma, kenapa tidak tercantum di dalam Alkitab? Padahal orang semacam itu meleset, yaitu ketika orang seperti itu merasa harus menemukan segala-gala ajaran gereja Katolik di dalam Alkitab. Seakan-akan orang seperti itu berpendapat atau memiliki pandangan, setiap ajaran dalam gereja Katolik harus jelas tertulis di dalam Alkitab. Padahal kita semua tahu sebagai orang Katolik, tidak demikian saudara-saudari. Seperti apa? Di dalam gereja Katolik kita tahu Alkitab bukan satu-satunya landasan bagi iman. Alkitab itu salah satu saja. Alkitab di dalam pandangan gereja Katolik tidak pernah sendirian. Jadi tidak pernah ada ajaran atau doktrin hanya Alkitab di dalam gereja Katolik. Tidak pernah ada ajaran atau doktrin sola scriptura di dalam gereja Katolik. Bahkan kalau kita membuka Alkitab itu sendiri, Alkitab sendiri tidak pernah mengajarkan doktrin sola scriptura. Alkitab sendiri justru menolak, katakanlah begitu, ajaran hanya Alkitab. Alkitab sendiri menyarankan adanya landasan lain selain dirinya. Alkitab kita personifikasikan. Bahasa gampangnya, anggaplah Alkitab itu bisa bicara, Alkitab itu sosok person gitu ya. Kalau kita gambarkan dengan bahasa seperti itu, Alkitab, kalau kita personifikasikan, Alkitab itu akan bicara seperti ini. Lu jangan cuma percaya sama gue doang. Ada teman karib gue, tuh si tradisi suci. Lu harus percaya pada kami berdua, cuy. Nah, itu sebenarnya. Kira-kira begitulah. Jadi sebenarnya kalau kita personifikasikan Alkitab bisa bicara, Alkitab sendiri mengatakan, Anda semua jangan hanya percaya sama saya. Anda semuanya harus percaya pada kami berdua. Sebab saya punya teman karib namanya tradisi suci. Jangan hanya percaya pada saya. Itu kata-kata Alkitab loh. Alkitab sendiri mengatakan seperti itu. Dan kalau kita membaca perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 20, sebelum beliau naik ke surga, ada perintah seperti ini. Kevin tolong bacakan perintahnya Tuhan Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan, ajarlah mereka melakukan apa, Vin? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan, segala sesuatu. Segala sesuatu berarti semua yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Masalahnya adalah, tidak semua perintah atau ajaran Tuhan Yesus tercatat dalam Alkitab. Kok bisa? Kita baca saja Yohanes pada pasal yang ke-20 ayat 30. Yohanes pada pasal ke-21 ayat 25. Ada ajarannya Tuhan Yesus, ada perintahnya Tuhan Yesus yang tidak tercatat dalam kitab ini. Berarti apa? Kalau tadi baginda Yesus mengatakan dalam Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu. Menjadi problem kan? Kalau segala sesuatunya itu tidak semua dituliskan, berarti ada yang tidak dilakukan dong. Kalau hanya berpedoman pada Alkitab saja.
Maka ada hal-hal di luar Alkitab, yaitu yang termasuk dalam tradisi suci yang perlu diimani. Contoh berikut, semoga akan makin menjelaskan duduk perkaranya. Jadi sebenarnya, surat-surat Paulus yang hilang merupakan contoh untuk makin memperjelas posisi ajaran gereja Katolik mengenai persoalan ini. Dan tadi judulnya di bagian depan kan kita membahas mengenai surat-surat Rasul Paulus yang hilang. Artinya, dengan mempelajari perkara ini, juga dengan mengetahui bahwa ada surat-surat Paulus yang hilang, kita akan makin teguh berpegang pada ajaran iman gereja Katolik yang benar. Yang termasuk di dalam Alkitab, ada 2 surat Rasul Paulus yang dikirimkan kepada jemaat Korintus. 1 Korintus dan 2 Korintus. Ini agak teknis. Tetapi ternyata kalau kita membaca Alkitab itu sendiri, akan ketahuan ada 1 surat lain yang dituliskan sebelum 1 Korintus. Dan surat itu, surat sebelum 1 Korintus, tidak termasuk Alkitab. Jadi sebenarnya, yang dinamakan 1 Korintus dalam Alkitab, sebenarnya surat kedua. Yang dinamakan surat 2 Korintus, sebenarnya surat yang ketiga. Surat yang pertama yang mana sebenarnya? Yang dikirimkan sebelum 1 Korintus. Bahasa gampangnya ada 1 surat sebelum 1 Korintus yang tidak termasuk dalam Alkitab. Kalau surat itu tidak termasuk dalam Alkitab, kita sebut berarti suratnya kan hilang. Itulah kenapa judul di bagian depan tadi, surat Rasul Paulus yang hilang. Catat baik-baik, ada 1 surat lain yang ditulis sebelum 1 Korintus. Dan surat itu dikirimkan kepada jemaat Korintus oleh Rasul Paulus, dan surat itu sekarang tidak ada di dalam Alkitab. Maka kita sebut suratnya hilang. Romo ini tahu dari mana? Memangnya hidup di zaman Paulus? Ya tidak, tentu saja. Inilah gunanya ilmu Alkitab. Maka mari kita lihat ilmu Alkitab. Rasul Paulus menyatakan supaya umat meyakini apa yang tertulis dalam surat terdahulu itu. Padahal surat yang terdahulu tadi, yang saya sebut surat sebelum 1 Korintus, di luar Alkitab atau di dalam Alkitab, Vin? Di luar Alkitab, Rama. Di luar Alkitab. Dalam kanon. Karena kalau kita mencari surat sebelum 1 Korintus, tidak ada dalam Alkitab, kan? Iya, betul. Tidak ada. Berarti itu di luar Alkitab. Sesuatu yang di luar Alkitab. Ini garis bawah ya. Berarti surat sebelum 1 Korintus adalah surat yang di luar Alkitab. Tetapi Rasul Paulus itu menyarankan supaya umat di Korintus juga meyakini apa yang tertulis dalam surat sebelum 1 Korintus itu. Nah, ini kan aneh. Kalau kita hanya berpedoman pada sola scriptura, hanya Alkitab. Ya kita lihat. Teksnya di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu. Nah, dalam suratku, ini ambigu terjemahannya. Ini teks yang dikutip dari surat pertama Korintus. Tetapi terjemahan yang dibuat oleh terjemahan TB2 itu ambigu. Karena dalam suratku yang telah kutuliskan kepadamu, bisa bermakna sebelum 1 Korintus, tapi juga bisa bermakna 1 Korintus itu sendiri. Namun kalau kita lihat terjemahan yang lain, yaitu terjemahan BIMK, ini terjemahannya juga diakui oleh KBI. Ini teks yang sama, tetapi terjemahan versi lain, yaitu versi bahasa Indonesia masa kini. Di dalam surat saya yang lalu, saya memberitahukan kepadamu supaya dan seterusnya. Nah, perhatikan 2 terjemahan tadi, dalam suratku yang telah kutuliskan kepadamu. Artinya sebenarnya, dalam surat yang sebelumnya, dalam surat yang lalu. Berarti Paulus merujuk mengenai surat yang ditulis sebelum 1 Korintus ini. Kalau masih belum terlalu jelas, ini sebenarnya dalam terjemahan BIMK jelas. Kalau masih belum terlalu jelas, kita bisa melihat terjemahan dalam bahasa Inggris. Saya sengaja kutip terjemahan bahasa Inggris yang bukan terjemahan Katolik. Karena nanti kalau terjemahan Katolik, itu terjemahan Katolik, itu mendukung ajarannya sendiri, kan begitu nanti. Saya sengaja pilih terjemahan yang non-Katolik, yaitu terjemahan KJV, King James Version. Surat pertama Korintus pada bab yang kelima ayat yang ke-9. I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. Perhatikan. Yang tahu bahasa Inggris pasti tahu ini. I wrote. Berarti itu sudah ya, sudah telah. Lampau. Artinya memang jelas.
Kalau kita membaca nas 1 Korintus bab 5 ayat 9, Paulus berbicara mengenai surat sebelum 1 Korintus. Dan kalau kita lihat surat yang lalu, yang saya sebutnya surat sebelum 1 Korintus itu tidak termasuk dalam Alkitab. Padahal Paulus mengatakan, kamu juga harus meyakini apa yang saya tulis dalam surat yang terdahulu. Surat yang lalu, kan dikatakan, di sini ya, saya memberitahukan kepadamu supaya begini. Artinya juga harus ditaati. Artinya juga harus dianggap sebagai bagian dari ajaran Paulus. Surat yang telah lalu. Mungkin ada yang menolak. Itu maksudnya surat yang lalu itu 2 Korintus. Mana bisa, tidak mungkin. Karena surat 2 Korintus berarti surat yang kemudian, bukan yang telah lalu. Artinya, ayat ini mengandaikan ada surat lain yang sebelumnya dikirim. Tetapi kalau kita membuka Alkitab, sekarang tidak ada surat itu. Berarti surat itu hilang, saudara. Kemana, Vin? Surat itu kemana sekarang, Vin? Iya, kita harus novena kayaknya. Itu dia. Surat itu hilang, saudara. Bagaimana kita harus mencarinya? Tetapi sebenarnya surat itu tidak hilang. Karena apa? Karena justru Paulus mengajarkan tidak hanya yang tertulis. Paulus seperti semua rasul mengajarkan tidak hanya yang tertulis. Maka ketika 1 surat, 2 surat, atau malah mungkin nanti ada 5 surat hilang, itu bukan berarti ada ajaran yang hilang. Karena sudah termaktub di dalam apa yang diajarkan dalam seluruh ajaran, termasuk apa yang diajarkan secara lisan. Kita lihat buktinya. Sekarang kita buka surat pertama Korintus pada bab yang ke-11 ayat yang kedua. Di situ Rasul Paulus memuji gereja Korintus, yaitu jemaat Korintus, atau kalau bahasa kita sekarang, ini memang bahasa sekarang ya, keuskupan Korintus. Ya dulu belum ada istilah keuskupan, tapi dalam kerangka pikir kita tahun 2021, sebenarnya kalau dimaksud jemaat Korintus, gereja Korintus itu maksudnya kalau bahasa kita sekarang ya keuskupan Korintus, kira-kira seperti itu. Paulus memuji mereka dalam surat pertama Korintus 11 ayat yang kedua. Karena apa? Karena jemaat Korintus tetap mengingat Paulus dan tetap berpegang teguh pada ajaran yang telah diteruskan oleh Paulus kepada mereka. Berarti sekalipun hilang suratnya, bukan berarti ajarannya hilang. Tidak ada masalah dengan itu. Karena apa? Karena ajaran tidak hanya soal apa yang tertulis. Nah sekarang perhatikan. Ini menarik sekali. Terjemahan dalam bahasa Indonesia berbunyi seperti itu. Tetap mengingat aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Perhatikan, akunya adalah Paulus, ku teruskan berarti diteruskan oleh Paulus, kepadamu berarti kepada umat. Apa yang diteruskan, Win? Ajaran. Ajaran. Nah sekarang saudara-saudari semuanya mengarahkan pandangan pada kata ajaran. Ini kan terjemahan bahasa Indonesia. Kita akan lacak yang diterjemahkan sebagai kata ajaran. Teks aslinya berbunyi apa? Ternyata kalau kita lihat dalam Alkitab bahasa Yunani, dan itulah bahasa Alkitab yang asli untuk perjanjian baru, kata yang diterjemahkan sebagai ajaran tadi, itu bunyi aslinya apa? Paradosis. Artinya apa? Tradisi suci. Sekarang saya kembalikan dalam teks bahasa Indonesianya ya. Dan teguh berpegang pada ajaran. Nah ini, perhatikan kata ajaran. Kalau kita membuka dalam teks asli, kata ajaran itu berbunyi paradosis. Yang diterjemahkan dengan kata ajaran, teks aslinya berbunyi apa, Vin? Paradosis. Paradosis. Nah, paradosis ini ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, itu menjadi traditio. Nah, kita lihat sekarang bahasa Latinnya. Ini teks yang sama ya. Jadi bahasa Indonesia kita lacak ke dalam bahasa Yunaninya teks asli, kemudian terjemahan Latin dalam Vulgata. Oke, langsung pada bagian yang warna kuning itu bunyinya apa? Tradidi. Tradidi itu akar yang sama dengan traditio. Kita lihat dari aslinya. Paradosis, tradisi, diterjemahkan menjadi apa? Ajaran. Nah, disitulah sebenarnya namanya hilang dalam terjemahan. Lost in translation. Itulah saudara-saudari.
Ketika kita membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia saja, itu memang kadang-kadang ada sesuatu yang hilang karena penerjemahan memang membuat satu dua menjadi hilang. Bukan berarti tidak penting membaca bahasa Indonesia, penting sekali. Tetapi saya katakan, terjemahan bagaimanapun tetap terjemahan. Ada sesuatu yang hilang nuansa makna, keutuhan makna, tidak semua tentulah, beberapa hilang dalam proses penerjemahan yang di dalam istilah teknis namanya lost in translation. Seperti ini. Bunyinya ajaran. Padahal teks aslinya bunyinya apa? Paradosis. Terjemahkan ke dalam bahasa Latin tradidi. Maka saya coba terjemahan itu dengan terjemahan ala Katolik. Nah, begini. Dalam terjemahan ala Sadar Katkit lah ya. Terjemahan ala Katkit. Nah, oke. Kevin bacakan teks yang sudah diterjemahkan ala Katkit. Iya, 1 Korintus 11 ayat 2. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada tradisi yang kuteruskan kepadamu. Yes. Kalau ini diterjemahkan dengan kata tradisi, kira-kira terjemahnya palsu atau tidak? Memalsukan teks aslinya enggak? Enggak, Rama. Landasannya apa? Kan tadi udah kita kulik ke bahasa Yunani dan bahasa Latin, Rama. Ya. Karena teks aslinya berbunyi paradosis, Latinnya berbunyi tradidi. Dari situlah akar kata tradisi. Tradisi dalam bahasa Indonesia berakar pada kata Latin traditio, termasuk juga tradidi yang tadi diterjemahkan dalam Vulgata tadi. Jadi sebenarnya kalau diterjemahkan dengan kata tradisi, itu tepat dalam pengertian kita sebagai orang Katolik. Memang masalahnya kata tradisi dalam bahasa Indonesia jatuh, kelasnya jatuh, menjadi hanya sekedar adat istiadat, kebiasaan gitu ya. Padahal yang dimaksudkan bukan itu. Seluruh ajaran, tradisi adalah seluruh ajaran mengenai Yesus Kristus. Jadi sebenarnya ketika gereja Katolik bicara mengenai ajaran, itu yang dimaksud ya tradisi itu, paradosis itu. Dan ayat ini persis menunjukkan maksud gereja Katolik ketika bicara mengenai tradisi. Jadi kalau gereja Katolik mengatakan kita berpegang pada tradisi bukan tanpa ayat, ada ayatnya. Ayatnya mana? 1 Korintus 11 ayat yang kedua. Ini nyambung kepada surat yang hilang tadi itu. Maka bagi seorang Katolik, pemahaman mengenai surat yang hilang tidak ada masalah. Berarti itu kan di luar Alkitab. Itu bukan berarti kalau begitu, kalau ada surat yang hilang, jangan-jangan ada ajaran yang hilang. Kira-kira ada ajaran yang hilang apa enggak, Bin? Enggak, Rama. Enggak ada. Karena sesuatu yang diajarkan tidak hanya soal apa yang tertulis. Sebaliknya, kalau kita hanya mengimani apa yang tertulis, dengan hilangnya surat Paulus sebelum 1 Korintus berarti apa? Ada yang hilang. Saya katakan, kalau Anda yakin pada sola scriptura, Anda harus mencari surat sebelum 1 Korintus itu sampai ketemu. Sebab itu juga suratnya Paulus. Dengan hilangnya surat, jangan-jangan Anda yang menganut sola scriptura, ada ajaran yang hilang dari itu. Maka, saudara-saudariku yang menganut sola scriptura, mohon mencarikan surat itu sampai ketemu, supaya jangan sampai ada ajaran yang hilang dari situ. Tetapi bagi kita yang Katolik, itu tidak ada masalah. Karena apa? Di luar Alkitab pun yang kita yakini sebagai bagian dari tradisi, maka tidak ada satupun yang hilang, atau kemudian selip, ajarannya tidak lengkap, dan lain sebagainya. Tidak ada soal bagi gereja Katolik. Clear. Ketika kita membaca surat 1 Korintus dan menemukan ada surat yang hilang tadi, ini malah makin menegaskan apa yang dimaksud oleh gereja Katolik sebagai traditio. Ayatnya di mana? 1 Korintus 11 ayat yang kedua. Lalu yang kedua surat Laodikia. Sangat jelas dan tak dapat disangkal bahwa para rasul mewariskan tidak hanya Alkitab. Ada hal-hal lain yang mereka wariskan sebagai ajaran iman. Tadi secara sekilas juga sudah dapat kita simpulkan dari 1 Korintus 11 ayat yang kedua. Tidak hanya yang tertulis, tapi tradisi, seluruh ajaran. Tidak hanya ajaran yang dituliskan saja. Maka kalau kita melihat,
Ajaran para rasul itu berupa ajaran lisan, ada tindakan, peribadatan, tata cara, norma-norma, peraturan, dan lain sebagainya. Dan tentang itu Rasul Paulus bicara terus terang, dan itu tersimpan di dalam Alkitab itu sendiri. Mari kita lihat Filipi 4 ayat ke-9. Apa yang telah kamu pelajari, dan Pelajari, apa yang telah kamu terima, terima, dan apa yang telah kamu dengar, dengar, dan apa yang telah kamu lihat. lihat. Berarti ada apa itu? Ada beberapa kata kerja ya. Pertama apa? Pelajari, terima, terima, dengar, dengar, lihat. lihat. Lihat pada siapa? Bukan. Pada siapa? Pada Paulus harusnya, Rama. Karena Pada ku di situ Paulus, tapi juga berarti mengandaikan rasul-rasul yang lain. Singkat kata, dalam konteks dekat Rasul Paulus, dalam konteks jauh berarti seluruh rasul, para rasul. Berarti dengar dan lihat. Mari kita meneliti Filipi 4 ayat 9. Kevin, tolong temukan bagi saya kata kerja baca. Ada nggak? Tidak ada, Rama. Tidak ada. Tidak ada. Mari kita lihat saudara-saudari, kelucuan-kelucuan yang makin lanjut ini. Rasul Paulus menyatakan bahwa yang harus dilakukan oleh umat adalah apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Simak baik-baik. Justru Rasul Paulus menekankan apa yang didengar oleh umat dan dilihat oleh umat. Berarti itu kan praktek langsung kan? Kalau mendengar berarti kan itu praktek langsung. Melihat itu kan berarti praktek langsung. Membaca ada nggak? Tidak ada. Justru di dalam surat Filipi pada bab yang keempat ayat 9 tidak ada baca. Kata baca atau kata kerja baca itu menyiratkan sesuatu yang tertulis. Dalam hal ini kalau dalam bahasa kita sekarang, Alkitab. Berarti justru Paulus mengajarkan bukan yang terbaca, tapi yang terdengar dan terlihat. Dalam arti apa? Praktek langsung. Sang Rasul menegaskan tentang dengar dan lihat. Kalau dengar dan lihat itu pengajarannya kira-kira secara apa ya, Bin? Lisan. Secara lisan. Dan juga selain itu secara praktek langsung kan. Contoh, ketika Paulus mengajarkan misa kepada umat itu pasti praktek langsung. Dan dilihat oleh mereka, didengar oleh mereka, doa-doanya bagaimana, tata caranya bagaimana. Itulah yang diminta untuk dilakukan alias dilaksanakan. Tidak ada baca di situ. Tidak ada baca. Yesus itu tidak memerintahkan kita baca Alkitab. Ya. Para rasul juga tidak memerintahkan kita baca Alkitab. Maka tidak apa-apa kalau Anda tidak baca Alkitab itu. Hanya namun, nah ini ada namunnya. Kalau kita tidak baca Alkitab memang menjadi kurang mengenal Kristus. Itu saja. Ya gitu saja. Maka membaca Alkitab kegunaannya itu seperti yang Santo Jerome katakan, tak kenal Alkitab, tak kenal Kristus. Tapi bukan berarti itu satu-satunya yang harus kita lakukan. Berarti di sini saudara-saudari, kalau kita melihat nas tadi itu, nas itu begitu kuat memberitahu kita rujukan bahwa para rasul, dalam hal ini Rasul Paulus, berarti juga seluruh rasul, tidak pernah menyarankan bahwa kita harus meyakini doktrin hanya Alkitab. Malah sebaliknya, ajarannya para rasul, doktrinnya para rasul bukan hanya Alkitab. Kalau hanya Alkitab, berarti kan harus baca. Padahal Rasul Paulus mengatakan, dengar, lihat, itu praktek langsung. Catat baik-baik, para rasul mengajarkan bukan hanya Alkitab. Ini bahasa Latinnya non sola scriptura. Dalam hal ini, dengan acuan Filipi 4 ayat 9, sola scriptura jelas bertentangan dengan ayat Alkitab itu sendiri. Maka, kalau kita memegang doktrin hanya Alkitab, kita akan gagal memahami surat Kolose pada pasal yang keempat ayat yang ke-16. Ini sekarang kita masuk pada bagian mengenai surat Paulus yang hilang tadi. Kita baca Kolose 4 ayat 16. Dan bila mana surat ini, yang dimaksud surat ini kira-kira apa, Fit? Surat Kolose, Rama. Yes, surat Kolose ini.
telah dibacakan di antara kamu. Kamunya berarti siapa? Jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose. Usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Perhatikan. Kalau surat Kolose itu sudah dibacakan di umat Kolose, yang dikirimi surat itu sudah dibaca di jemaat Kolose, Rasul Paulus memberi saran supaya surat Kolose dibacakan juga di jemaat yang lain yang bernama jemaat apa? Laodikia. Laodikia. Dan perhatikan, dan supaya surat yang untuk Laodikia, apa artinya di sini? Rasul Paulus mengirimkan surat juga kepada umat Laodikia. Ya. Sebut saja, demi gampangnya ngomong, kita sebut surat Laodikia. Berarti di sini kita mengenal dari surat Kolose 4 ayat 16, ternyata ada dua surat yang disebut dalam ayat itu. Dua surat itu adalah yang pertama surat ini, yaitu surat Kolose, dan surat lain yaitu surat Laodikia. Artinya, ketika kita membaca Kolose 4 ayat 16, kita mengetahui dari tulisan Rasul Paulus sendiri bahwa ada dua surat di dalam nas ini. Surat Kolose itu sendiri dan surat Laodikia. Perhatikan bahwa surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepada kamu yang dimaksud siapa? Pada jemaat di Kolose. Kolose. Berarti itu tukar menukar surat, bukan? Iya, betul. Artinya, surat Kolose setelah dibaca di Kolose, kirim ke Laodikia supaya dibaca di Laodikia. Sebaliknya, surat Laodikia setelah dibaca di Laodikia, kirim ke Kolose untuk dibaca di Kolose. Tukar menukar di antara dua surat itu. Dan itu merupakan kehendak dari Rasul Paulus sendiri. Masalahnya adalah, problemnya adalah, surat Kolose kita tahu. Kita tahu ada surat Kolose di Alkitab ya. Problemnya adalah, surat Laodikia di Alkitab ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Surat itu, yaitu surat Laodikia, sama sekali tidak termasuk dalam Alkitab. Dan surat Laodikia bukan bagian dari Alkitab. Bahasa saya, surat itu hilang dari kita. Ini menarik kan? Surat Kolose kita tahu, ya. Surat Laodikia kita tidak lagi tahu. Karena kalau kita membuka Alkitab, tidak ada surat Laodikia. Dengan maksud apa ditukar-tukarkan? Dengan maksud bahwa kedua surat itu punya nilai yang sama. Berarti di dalam bahasa gampang, tukar-menukar surat itu maksudnya adalah surat Laodikia maupun surat Kolose sama-sama berharga. Di dalam bahasa keren, surat Laodikia yang tidak termasuk isi Alkitab itu autoritatif. Dalam bahasa yang lebih gampang lagi, bahasa Jepang jelas dan gampang, surat Kolose, surat Laodikia, mana lebih tinggi nilainya, Vin? Mestinya sama tingginya ya, Rama? Sama karena tingginya. Ditukar. Iya. Sama tingginya, karena apa? Paulus meminta itu dipertukarkan. Berarti keduanya autoritatif. Problemnya adalah, surat Laodikia di luar Alkitab. Sekali lagi, ini telak sekali menghantam doktrin sola scriptura. Di sini saya bukan berarti getol untuk menyerang doktrin ini, enggak. Saya bukan menyerang doktrin ini. Tetapi saya justru mau meyakinkan orang Katolik. Justru tujuan saya itu orang Katolik ya. Kalau nanti Anda menonton ini, yang di channel ini pun nonton, nanti di YouTube Katkit, kalau Anda bukan Katolik, mohon maaf, saya tidak sedang menyerang iman Anda yang memegang doktrin sola scriptura. Tapi interlokutor saya orang Katolik sendiri, yang kadang-kadang keracunan doktrin ini. Jadi mohon maaf, kalau Anda orang non-Katolik, Kristen non-Katolik, dan percaya pada doktrin itu, silakan, itu hak Anda. Saya tidak menyalahkan, saya hanya sedang memaparkan apa yang gereja Katolik yakini, ajarkan, dan dilandaskan pada ayat-ayat Alkitab itu sendiri. Sekali lagi telak, kalau kita lihat, doktrin hanya Alkitab tidak dapat dipertahankan. Karena memang tidak punya dasar di dalam Alkitab itu sendiri. Perhatikan, kalau surat Laodikia adalah autoritatif,
sedangkan surat Laodikia di luar Alkitab. Bagaimana mungkin Rasul Paulus mengatakan, percayailah juga yang di luar Alkitab? Artinya apa? Doktrin sola scriptura tidak sesuai dengan Alkitab. Doktrin sola scriptura justru mengkhianati Alkitab. Sekali lagi, interlokutor saya bukan Anda, orang-orang Kristen non-Katolik, tapi interlokutor saya. Bahasa gampangnya, yang sedang saya ajak omong adalah orang-orang Katolik sendiri. Supaya orang-orang Katolik membersihkan sola scriptura dari batinnya dan dari pikirannya. Supaya jangan keracunan doktrin ini untuk Anda orang Katolik. Karena apa? Kita sudah buktikan dari ayat-ayat Alkitab sendiri, justru doktrin ini mengkhianati Alkitab itu sendiri. Karena Alkitab menyatakan, percayailah juga yang di luar Alkitab. Dan juga, kalau kita melihat ajaran para rasul, itu non sola scriptura. Inilah ajaran asli para rasul, dan ajaran itu sungguh selaras dengan Alkitab. Perhatikan kalimat saya, non sola scriptura, inilah ajaran asli para rasul, yang ajaran itu selaras dengan isi Alkitab itu sendiri. Dan disinilah posisi gereja Katolik. Persis seperti yang dulu diajarkan para rasul, dan juga persis seperti yang Alkitab katakan. Maka saudara-saudari, kita mengingat 1 Korintus 11 ayat yang kedua, aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku, dan teguh berpegang pada tradisi yang kuteruskan kepadamu. Paradosis. Persis inilah ayat 1 Korintus 11 ayat 2 inilah yang dimaksudkan oleh gereja Katolik ketika bicara mengenai tradisi suci. Jadi, pembahasan kita mengenai surat-surat Rasul Paulus yang hilang mengantar kita membuktikan sekali lagi apa yang gereja Katolik yakini, imani, dan ajarkan sungguh-sungguh benar karena dua hal. Pertama, berlandaskan pada ajarannya para rasul. Yang kedua, didukung ayat-ayat Alkitab yang sangat kuat dan valid sebagai landasan. Demikian saudara-saudari, apa yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan surat-surat Rasul Paulus yang hilang. Semoga makin menguatkan iman kita sebagai orang Katolik. Dan jika dalam ruang chat ini ada Anda yang non-Katolik atau Kristen non-Katolik, sekali lagi saya katakan, saya tidak menyerang iman Anda. Siapapun berhak mengimani apapun silahkan. Saya seorang presbiter Katolik dan menjadi tugas kewajiban saya mengatakan kepada orang Katolik. Jadi saya sedang mengajar orang Katolik sesungguhnya dalam hal ini. Maka silakan Anda percaya sola scriptura ya boleh, hanya saya katakan orang Katolik jangan percaya sola scriptura. Kita ikuti tradisi, paradosis, persis yang dimaksudkan oleh Alkitab itu sendiri. Demikian pengajaran hari ini. Shalom Aleichem.